Disclaimer on. Bro, Duta Kripto sekarang ini sedang mengadakan giveaway 1000 koin Zilliqa loh. Jika kamu tertarik untuk mendapatkan koin Zil ini secara gratis, pastikan dulu kamu untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya, agar kamu tak ketinggalan info selanjutnya. Untuk detail giveaway, cek link di description. Tapi sebelum itu, tonton dulu dong video Duta Kripto yang sedang kamu buka ini, baru setelah itu lanjut ke link giveaway, oke? Oi, sebelum lanjut ke video, ada info penting nih. Jadi, sekarang ini Duta Kripto telah memiliki 2 channel Telegram yang bisa kalian ikuti secara gratis. Satu channel merupakan channel free airdrop Duta Kripto, di mana kita akan share event-event airdrop kripto terbaru, bagaimana kalian bisa mendapatkan koin dan token kripto secara gratis. Satu channel lagi merupakan channel Duta Kripto Free Signal, di mana di dalamnya kita akan share signal-signal koin dan edukasi seputar dunia kripto. Sekali lagi, kalian bisa join kedua channel ini secara gratis. So, pastikan kalian join ya. Link ada di description, oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas lagi tentang informasi yang menurut saya ini bagus banget, bro. Tapi sebelum itu, sekarang kita cek dulu nih di CoinMarketCap. Kebetulan video ini saya record hari Senin dan merupakan hari kerja. Jadi dominansi cryptocurrency sekarang lagi hijau, bos. Bisa dicek ya, ini hijau-hijau seger bro ya. Kalau kalian semalam sudah serok koin ya saat marketnya sedang ada koreksi, sekarang udah cuan banget bro. Oke, sekarang kita lanjut ke beritanya. Jadi ini informasinya dari salah satu negara di Amerika Serikat. Dikutip dari situs finance.yahoo.com, jadi Yahoo Finance ya. Presiden El Salvador mengatakan dia mengajukan RUU untuk membuat tender legal Bitcoin ya. Maksudnya di sini adalah jadi presiden dari negara El Salvador ini dia itu mengajukan rancangan undang-undang untuk membuat agar Bitcoin dan cryptocurrency lainnya itu dilegalkan sebagai media atau sebagai alat tukar transaksi gitu loh. Kita lanjut membaca beritanya, bro. Mana ya? Nah ini, El Salvador sedang mengembangkan RUU untuk mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah menurut Presiden Nayib Bukele. Dalam pengumuman yang direkam dalam video yang ditayangkan Sabtu, dia mengatakan akan menyerahkan RUU itu minggu depan. Jack Mallers dari Zap mengumumkan berita tersebut pada konferensi Bitcoin 2021 di Miami. Jadi informasinya ini mulai beredar saat ada event Bitcoin yang ada di Miami. Dia mengatakan perusahaannya bekerjasama dengan Bukele untuk mengimplementasikan sebuah rencana. RUU itu masih harus ditinjau oleh majelis legislatif negara itu. Jadi ini belum disahkan ya, baru diajukan minggu depan. Tetapi dengan partai politik populis Bukele, jadi Bukele ini kan presidennya ya, dan partainya sekarang itu sedang mendominasi negara tersebut, negara El Salvador ini. Mulai memegang kendali penuh atas badan itu. Jadi kemungkinan kalau berdasarkan data-data yang saya baca, kemungkinan pengajuan Bitcoin sebagai alat transaksi yang sah di negara El Salvador ini kemungkinan akan diterima. Persetujuan RUU tersebut kemungkinan akan menjadi El Salvador negara pertama yang mengadopsi standar Bitcoin. Jadi kalau ini berhasil diajukan dan diterima oleh negara El Salvador ini, maka El Salvador akan menjadi negara pertama yang melegalkan Bitcoin di negara mereka. So, ini merupakan informasi yang sangat bagus banget, bro. Sampai sekarang, El Salvador akan menjadi negara Bitcoin pertama, dan negara pertama yang membuat Bitcoin legal tender dan memperlakukannya sebagai mata uang dunia dan memiliki Bitcoin sebagai cadangan mereka ya. Jadi, kalau kalian tahu, salah satu tantangan terbesar Bitcoin atau cryptocurrency yang lain adalah regulasi negara atau aturan sebuah negara. Kayak ketika masuk Cina itu kan nggak bisa masuk regulasinya ya, langsung ditendang kan cryptocurrency, langsung di-ban. Masuk Indonesia pun masih belum bisa sebagai alat transaksi regulasi Indonesia ini. Jadi kekuatan atau hambatan yang paling besar untuk cryptocurrency menurut saya ya, itu adalah regulasi negara. Aturan negara tersebut apakah menerima kripto sebagai payment option di negara tersebut. Nah, tapi ketika Bitcoin itu sudah legal di sebuah negara atau cryptocurrency secara general, maka akan muncul paradigma bahwa
kita bebas bertransaksi menggunakan cryptocurrency ya. Jadi bukan sekedar sebagai aset, tapi benar-benar sebagai sebuah currency. Nah, jika kebebasan transaksi terjadi di sebuah negara, ya pastilah user kripto bertambah. Kan orang-orang sudah nggak takut menggunakan kripto ya. Dan perlu kalian tahu, Binance sebagai crypto exchange terbesar di dunia, itu linknya itu diblokir loh di Indonesia kalau kalian tahu ya. Karena apa? Karena nggak mengikuti regulasi Indonesia. So, bagi kalian yang menggunakan Binance itu kan kadang pakai VPN gitu ya. Tapi secara general, secara internasional, Binance itu sudah diakui. Cuma kalau di Indonesia regulasinya itu belum memenuhi. Jadi jangan heran lah kalau kalian pakai Binance, kok kadang nggak bisa mengakses websitenya. Tapi kalau lewat aplikasi sih enjoy-enjoy aja ya. Kembali ke topik. Jika user kripto bertambah, maka secara otomatis volume transaksi itu akan bertambah. Kalau kalian cek di CoinMarketCap itu ada yang namanya ini ya, cap pasar ya, kapitalisasi pasar ini ya, dan juga ada volume selama 24 jam. Nah, ini akan bertambah. Semakin bertambah sebuah volume transaksi, kemungkinan akan terjadinya pump besar, bro. Jadi, ya kita berdoa aja sebagai pemain kripto, kita berdoa semoga banyak negara yang mulai melegalkan cryptocurrency ya. Kenapa? Karena kalau kripto dilegalkan di banyak negara, itu akan terjadi pump besar di dunia cryptocurrency ini ya. Bukan sekedar dari cuitan si kampret Elon Musk ya. Karena kan sekarang itu meskipun kripto itu desentral, nggak ada yang bisa ngatur, tapi sangat rentan terhadap sebuah isu gitu loh. Nah, sekarang kan banyak orang itu berkiblat pada Elon Musk ya, sehingga ketika Elon Musk membuat sebuah cuitan, itu sebenarnya bukan manipulasi pasar, tapi efeknya ada pada masyarakat, membuat orang-orang itu panic selling, sehingga harga cryptocurrency itu turun. Jadi bukan Elon Musk-nya yang memanipulasi pasar, tapi Elon Musk ini mempengaruhi orang supaya mereka itu panic selling. Jadi paham ya? Bukan pasarnya yang dimanipulasi, tapi orang-orang ini yang panic selling. So, kalian yang nonton video ini, kalau Elon Musk itu lagi cuit-cuit gak jelas, cuit-cuit yang memungkinkan kalian untuk sell, jangan dipeduliin, bro. Itu si kampret ya. So, itu aja sih untuk video kali ini. Ya, semoga aja lah negara-negara lain, terutama Indonesia, itu sudah mulai melegalkan cryptocurrency. Paling tidak aktivitas-aktivitas cryptocurrency itu tidak diblokir gitu loh. Oke ya. BTW sekarang nih hari weekend ya. Kalau boleh tanya, sekarang hari weekend. Sekarang hari Senin ya, hari kerja ya. Kalau boleh tahu, minggu kemarin kalian borong koin apa, bro? Tulis di komentar ya. See you.